Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Sabtu 12 Maret 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari kitab Ulangan bab 26 ayat 16 sampai 19. Bacaan Injil dari Injil Suci menurut Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Saya ajak Anda hari ini merenungkan tema cintailah yang memusuhimu dan berdoalah yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi yang menganiaya kamu, cintailah yang memusuhimu. Mari sebelum kita dengarkan sabda Tuhan dan kita renungkan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Suci menurut Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah kamu cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, tahukah kita akan cinta yang mengalahkan setiap ketakutan, mengalahkan dosa dan keinginan egois manusiawi kita? Tuhan memperbaharui kasih-Nya kepada kita setiap hari. Kasih Tuhan memiliki kekuatan untuk membebaskan kita dari segala bentuk kejahatan, membebaskan kita dari keegoisan kita, dari keserakahan, dari kemarahan, dari kebencian, dari kecemburuan. Dalam pengajaran Yesus tentang hukum, Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa dan tidak pernah terdengar sebelumnya. Dia memperbaharui dan menyempurnakan hukum Taurat dengan rahmat dan cinta kasih. Dia bawa sesuatu yang baru, hukum cinta kasih. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan itu baik bagi yang zalim maupun yang adil. Kasih-Nya mencakup orang suci dan orang berdosa. Tuhan mencari kebaikan tertinggi dari kita yang dicintai-Nya dan mengajak kita juga untuk selalu mencari kebaikan dari orang lain, bahkan mereka yang membenci atau mencelakai kita. Kasih kita kepada orang lain, termasuk mereka yang tidak tahu berterima kasih atau mementingkan diri sendiri, harus ditandai dengan kebaikan dan belas kasihan cinta kasih yang sama yang telah Allah tunjukkan kepada kita.
Dalam Injil kita dengar Tuhan katakan bahwa matahari terbit bagi orang yang baik maupun orang yang tidak baik. Hujan pun diturunkan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Saudara dan saudariku, lebih mudah untuk menunjukkan kebaikan dan belas kasihan jika kita mengharapkan timbal balik manfaat daripada apa yang kita buat itu, bukan? Tapi Yesus minta kita melangkah lebih jauh, lebih sulit, yaitu ketika kita tidak bisa mengharapkan imbalan apapun. Menjadi orang Kristiani yang sejati seperti yang dibuat oleh Yesus. Doa kita bagi mereka yang menyakiti kita, mematahkan kekuatan balas dendam, melepaskan kekuatan cinta pada saat yang sama, untuk berbuat sesuatu yang baik dalam menghadapi kejahatan. Saudara dan saudariku, bagaimana mungkin kita bisa mencintai seperti Tuhan mencintai dan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Kita tahu dengan Tuhan segala sesuatu mungkin, tidak ada yang tidak mungkin. Dia memberikan kuasa dan kasih karunia kepada mereka yang percaya dan menerima karunia Roh Kudus. Kasih-Nya mengalahkan semua, bahkan rasa sakit, ketakutan, prasangka, dan kesedihan kita. Hanya salib Kristus yang dapat membebaskan kita dari tirani kedengkian, dari balas dendam, dari kebencian, dan memberikan kita selalu keberanian memperbaharui dalam diri kita semangat cinta kasih untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Kasih dan anugerah seperti itu memiliki kekuatan untuk menyembuhkan dan menyelamatkan dari kehancuran. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, apakah Yesus melebih-lebihkan ketika Dia berkata bahwa kita harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna? Perintah Yesus tampaknya paralel dengan dua bagian dalam kitab suci Perjanjian Lama. Yang pertama dalam Kejadian bab 17 ayat 1, di mana Tuhan memerintahkan Abraham untuk sempurna, untuk tidak bercacat di hadapannya. Arti asli dari kata sempurna dalam bahasa Ibrani dan dialek Aram adalah kelengkapan, keutuhan, tidak kekurangan apa yang penting. Bagian kedua yang tampaknya paralel dengan ungkapan Yesus adalah dalam kitab Imamat bab 11 ayat 44, atau dalam kitab Imamat bab 45 ayat 45 bab 11 dan bab 19 ayat 2. Dikatakan, sempurnalah seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Adalah perintah yang Allah berikan kepada Musa dan orang Israel untuk menjadi kudus karena aku kudus. Menjadi sempurna karena aku sempurna, menjadi kudus karena aku kudus. Allah menjadikan kita masing-masing menurut gambar dan rupanya. Itulah sebabnya Allah memanggil kita untuk bertumbuh dalam kedewasaan dan keutuhan, sehingga kita benar-benar dapat menjadi seperti Dia, manusia yang mencintai, umat yang mencintai sebagaimana Dia mencintai, dan yang memilih untuk melakukan yang baik dan menolak apa yang jahat dan bertentangan dengan kehendak-Nya. Saudara dan saudariku, Allah mengetahui keberdosaan dan kelemahan kita lebih baik daripada kita, dan Ia meyakinkan kita akan kasih, akan pertolongannya. Itulah sebabnya Dia dengan bebas memberi kita kuasa, karunia-Nya, kekuatannya, sehingga kita tidak kekurangan apapun yang kita perlukan untuk melakukan kehendak-Nya, untuk hidup sebagai putra dan putri-Nya. Pertanyaan buat kita, apakah kita mau? Kita ingin bertumbuh dalam kasih karunia kepada Tuhan dan sesama. Marilah dalam masa retret agung ini kita minta Roh Kudus untuk menyucikan, mengubah, memperbaharui kita menurut gambar dan rupa Allah sendiri, sehingga kita dapat berjalan dalam sukacita dan kebenaran Injil, agar kita bisa mencintai dan berdoa buat mereka yang memusuhi kita, buat mereka yang menganiaya kita atau mau mencelakai kita. Semoga kita dikuatkan dalam masa retret agung ini. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan.
Tuhan Yesus, cinta membawa kebebasan dan pengampunan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu dan nyalakan hati kami dengan cinta-Mu, sehingga tidak ada yang bisa membuat kami kehilangan kesabaran, tidak ada yang bisa mengacak-acak kedamaian kami, menghilangkan kesukacitaan kami, kegembiraan kami, atau membuat kami bersikap kasar terhadap siapapun. Bantulah kami selalu membalas kejahatan dengan kebaikan dan cinta, dan berdoa buat semua mereka yang jahat terhadap kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.